Sampun. Pun dia klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman semua, mari kita ngaji Ihya seperti biasa setiap malam Jumat. Kali ini saya ngaji Ihya dari pesantren As-Sodiqiyah di Kaligawe di Semarang. Dan seperti biasa, mari kita ngaji Ihya ini kita mulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para istri-istri beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, al-awliya, asyuhada, as-salihin, al-mu'allifin wal-musannifin, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wal imam al-Junaid al-Baghdadi wa hujjatul Islam Abi Hamid al-Ghazali, al-imam Syekh al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, al-imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para wali-wali di Nusantara, terutama Wali Songo, wa ila ruhi waliyillah jaddina Ahmad Mutamakin qadasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa adam barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa amadana bi madadihim, wa ila ruhi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama, khususan ila ruhi hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Ki Wahid Gusdur, Ki Wahab, Ki Kusi Sansuri, Ki Khalil Bangkalan, Ki Hasan Samsul Arifin, Ki Ma'sum, Ki Ali Ma'sum, Bahatullah Salam, Ki Sa'al Mahfud, Barwani, Mbah Asnawi, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhina wa asdiqaina, khususan ila ruhi abi Ki Abdullah Rifai wa ruhi ummi Nyai Salamah wa ruhi ummi Nyai Fatimah wa qarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa ya'li darajatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita meneruskan kajian pada minggu yang lalu, masih mengenai soal hasud. Jadi ini santri-santri yang kebetulan malam ini baru ikut ngaji Ihya. Saya ngaji Ihya setiap malam Jumat, disiarkan melalui Facebook dan YouTube. Dan sekarang ini, atau sudah beberapa minggu terakhir ini, bahkan beberapa bulan terakhir ini, kita membahas mengenai soal hasud, ya. Salah satu penyakit hati yang banyak menimpa mengenai kita semua, ya. Tidak ada manusia yang selama hidupnya tidak pernah hasud. Pasti entah sedikit, banyak, sebentar, lama, baik pada masa muda, masa tua, semua manusia, kecuali beberapa orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mayoritas manusia itu semua bisa terkena penyakit yang namanya hasud ini. Nah, hasud itu ada 7 sebab yang menimbulkan hasud.
Nah, sudah saya baca beberapa kali dalam ngaji Ihya beberapa minggu terakhir. Sekarang kita sampai kepada sebab yang kelima. Sebab kelima yang menimbulkan hasud. As-sababul khamisu. Ai hadza as-sababul khamisu. Sebab yang kelima yang menimbulkan hasud adalah al-khaufu min fautil maqasidi. Al-khaufu khawatir atau takut. Ini ngajinya pakai bahasa Indonesia karena yang ikut ngaji banyak orang, bukan orang Semarang saja. Kalau ngajinya dengan santri-santri Jawa ya saya lebih suka pakai bahasa Jawa karena dulu saya ngajinya pakai bahasa Jawa. Tapi karena yang ngaji banyak orang ya saya ngajinya pakai bahasa Indonesia. Karena ini bahasa yang bisa difahami semua orang, ini lingua frankanya kita ya. Al-khawfu adalah takut min fautil maqasidi, dari kehilangan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Jadi sampean punya goal, punya tujuan, kepingin mencapai sesuatu A, B, C dan seterusnya. Tiba-tiba jenengan punya teman yang diberikan nikmat oleh Allah, dan teman ini adalah pesaing sampean gitu. Karena hasud itu biasanya terjadi antara orang yang sepantaran. Ya, bainal aqran wal amsal. Nanti diterangkan dalam bab berikutnya itu. Jadi umumnya hasud itu terjadi antara orang yang selevel. Kalau jenengan itu levelnya jauh dari orang lain, itu biasanya nggak ada hasud di antara mereka. Jenengan sama Pak Yai gitu, itu tidak mungkin hasud karena levelnya beda jauh. Jenengan dengan lurah gitu, dengan warga biasa, itu kan tidak hasud. Hasud itu terjadi karena ada orang, dua-duanya itu satu level, umurannya juga hampir sama, podo desane misalnya, ya, podo sekolah SMA-nya, lulusan SMA, selevel, ekonominya juga relatif sama. Yang satu pakai handphone Android, tiba-tiba temennya beli iPhone. Wah, itu langsung panas hatinya kan. Kalau yang beli iPhone kiai saya nggak masalah. Tapi kalau yang beli iPhone itu teman sepantaran, itu baru bikin panas dingin itu kita kan. Jadi itu hasud itu sering terjadinya adalah bainal amsal, itu istilahnya kitab Ihya ya. Nah, salah satu yang menyebabkan hasud adalah al khaufu min fautil maqasid. Jenengan punya tujuan, terus jenengan punya teman yang sepantaran, terus dia dapat nikmat dari Allah yang berkat nikmat ini dia bisa nyalip sampean untuk mencapai maksud itu. Sampean terus khawatir, wah nanti saya ketinggalan, saya akan kesalip oleh dia. Itu. Jadi sampean hasud karena punya tujuan. Ada dua orang yang saling berkompetisi untuk mencapai tujuan itu. Teman sampean dapat apa? Dapat nikmat ya. Entah dapat rezeki yang membuat dia bisa mencapai tujuan itu lebih cepat daripada sampean. Itulah sebabnya hasud itu. Nah ini sebab yang kelima ini, wadzalika, dan sebab kelima ini yahtasu khusus ya. Sebab kelima bimutazahimaini atau bimutazahimina, bisa dibaca mutazahimina atau bimutazahimaini. Antara orang-orang yang kompetisi, orang-orang yang berkompetisi ala maksudin wahidin, terhadap tujuan satu yang sama. Sama-sama kepingin jadi PNS, ya, lagi nyalon PNS. Ada dua orang yang kompetisi, selevel, sepantaran, tamate yo podo. Ya. Tiba-tiba temennya ini terus dapat koneksi, dapat orang dalam yang bisa membantu dia untuk jadi PNS atau jadi PNS. Wah, jenengan panas itu, ya, karena khawatir jenengan
akan tersaingi oleh orang itu, kalah sampai enggak jadi PNS, dia jadi PNS. Jadi hasud itu terjadi antara mutazahimin, antara orang-orang yang berkompetisi untuk meraih tujuan yang sama. Fa inna kulla wahidin, karena kenapa kok hasud terjadi karena sebab seperti ini? Fa inna kulla wahidin, karena sesungguhnya masing-masing dari dua orang atau orang-orang yang berkompetisi ini, yahsudu itu hasud, menghasudi ya kulla wahidin ini sahibahu terhadap temannya kulla wahidin. Ala kulli nikmatin, terhadap setiap nikmat, takunu yang ada nikmat ini aunan, sebagai pertolongan, sebagai bantuan, sebagai support lahu bagi sahibahu fil infiradi, untuk monopoli, untuk menggagahi, memonopoli bimaksudi terhadap tujuannya kulli wahid tadi itu. Jadi jenengan punya teman saling bersaing meraih tujuan yang sama, teman sampean dapat nikmat. Berkat nikmat ini teman sampean nanti bisa meraih maksud yang sama itu. Jenengan khawatir tidak bisa meraih tujuan itu, disalib sama teman sampean itu. Hasud itu ya. Hasud itu. Jadi ya ini sesuatu yang terjadi pada banyak orang. Maksud ini bisa macam-macam. Tujuan ini macam-macam bentuknya, bisa berupa tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi, yang sepele, ya. Soal handphone ya, sampai soal persaingan upload foto paling bagus di Instagram misalnya, kalah sama temennya karena temennya lebih bagus fotonya, bisa itu. Jadi hasud ini terjadi dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Terjadi karena orang bersaing satu sama yang lain. Nah ini contohnya ini agak sedikit agak kurang enak contohnya ini. Wa min hadzal jinsi, dan termasuk jenis hasud seperti ini adalah tahasutud darrati, saling hasud antara dalam bahasa Jawa itu poro maru. Maru itu istri yang lain. Ada lelaki punya istri banyak. Nah, bojo-bojonya ini saling bersaing untuk memperebutkan perhatian suaminya. Mereka saling hasud itu namanya tahasutud darrat ya. Fit tazahumi, di dalam persaingan ya antara para maru ini, orang-orang para madu ya. Mereka bersaing ala maqasitiz zaujiyati, terhadap tujuan-tujuan perkawinan. Biasa itu ya. Wa tahasudul ikhwati, dan saling hasudnya saudara-saudara, artinya saudara sekandung ya. Fit tazahumi, ada saudara kandung, ada orang punya anak 5 atau 6 atau 3. Itu kan kadang-kadang terjadi sesama saudara ini berebut perhatian orang tua. Ya, berebut perhatian ayah dan ibunya. Nah kalau saudara kita berhasil meraih perhatian ibu bapak, kita panas itu. Apalagi misalnya ini sesama saudara, tiba-tiba saudara kita ini yang nggak tahu dilalai ya. Kadang-kadang kan ada ya orang itu walaupun bapaknya sama, ibunya sama, tapi anaknya ada yang ganteng, ada yang tidak. Ada yang cantik, ada yang tidak. Ya terjadi itu kan. Bapaknya sama, ibunya sama. Kok anaknya yang satu ganteng, yang satu tidak? Itu bisa hasud itu. Yang satu cantik, yang satu tidak. Nah ini, sesama saudara ini hasud karena bersaing ala nailil manzilati, untuk meraih kedudukan fi qalbil abawaini, di hatinya kedua orang tua. Itu hasud itu. Kenapa mereka kepingin meraih kedudukan di hatinya kedua orang tua ini? Litawassuli, untuk meraih ya, bihi, melalui nailul manzilah itu, ila maqasidil karamati, kepada tujuan-tujuan berupa kemuliaan.
wal mali dan harta. Bapaknya misalnya seorang kiai atau tokoh masyarakat. Anaknya banyak. Ini anak-anaknya kadang-kadang atau bahkan sering berusaha memperoleh perhatian orang tuanya, bapaknya. Kalau bisa meraih perhatian orang tuanya, dia bisa mendapatkan keramat gandulnya orang tuanya. Karena bapaknya kiai, jadi karena kalau bapaknya senang sama dia bisa gandul keramatnya bapaknya ini dalam soal kekiaian. Atau kalau bapaknya orang kaya, ya dia dapat harta dari orang tuanya. Jadi meraih perhatian orang tua itu hanya wasilah saja, perantaraan untuk meraih sesuatu yang lain, yaitu kedudukan, atau harta, atau relasi, atau macam-macam. Ya. Karena bapaknya orang yang punya sesuatu yang dia kepengen raih itu. Nah, ini hasud di antara saudara-saudara. Ini sering terjadi dalam film-film. Tapi juga dalam kehidupan nyata juga. Wa kadzalika begitu juga tahasudut tilmidzaini. Saling hasudnya dua murid. Li ustadzin murid li ustadzin bagi guru wahidin yang satu yang sama, mereka bersaing. Bersaing fi nailil manzilati untuk meraih kedudukan fi qalbil ustadzi di hatinya bapak guru. Wa tahasudu nudama'il maliki. Dan saling hasudnya nudama, jamaknya kata nadimun, nudama itu artinya teman jagong. Jadi raja itu dulu, ya sekarang pun juga sama, penguasa, bupati, gubernur, itu kan biasanya punya itu, teman jagong. Kalau lagi sumpek, lagi pusing gitu kan dia kepengen ada orang yang dia curhati. Itu namanya nudama. Nah ini ada raja punya banyak nudama. Punya teman jagong yang biasa dicurhati raja. Nah ini sering terjadi persaingan antar mereka, antara teman-teman jagongnya raja ini, wa khawasihi dan asisten-asistennya raja. Mereka bersaing atau hasud ala nailil manzilati untuk meraih kedudukan fi qalbi atau min qalbihi dari hatinya raja. Kenapa mereka bersaing untuk mendapatkan kedudukan di depan raja ini? Litawasuli untuk meraih bihi melalui nailul manzilah ini ilal jahi kepada kedudukan, karena raja punya kedudukan, dia kepengen dapat keramat gandulnya raja dengan cara meraih simpati dari raja itu. Wal mali dan harta. Inilah hasud di antara nudama. Ya. Nudama artinya teman jagong. Wa kadzalika. Nah ini contoh yang sering juga terjadi. Wa kadzalika dan begitu juga sebagaimana tahasudul tilmidzaini sebelumnya, tahasudul wa'izina. Nanti kalau sampean udah pulang jadi kiai ini contohnya ini. Tahasudul wa'idhina saling hasudnya para penceramah-penceramah. Wah, ini ya. Penceramah-penceramah itu juga saling hasud satu dengan yang lain itu. Al-mutazahimina yang berebut ala ahli baldatin terhadap penduduk suatu daerah, negara wahidatin yang satu. Kepengen berebut untuk mendapatkan jadwal ceramah. Jadi kalau tetangganya yang penceramah juga dapat undangan, panas hatinya itu. Ya, ini contoh para ustadz ini, yang paling bersaing satu dengan yang lain itu. Saya pernah dapat cerita yang lucu itu. Ini ada satu cerita terjadi beneran di sebuah desa di Jawa Timur. Ini enggak ngarang-ngarang. Enggak saya sebutkan desanya supaya enggak menyinggung ya. Jadi ada sebuah cerita, ada sebuah desa yang di desa itu banyak penceramahnya. Banyak penceramahnya. Nah, penceramah itu kerjanya biasanya siang atau malam? Malam kan? Jadi di desa ini kalau ada orang kok setelah maghrib kok di rumah, itu malu itu. Karena kalau habis maghrib kok di rumah berarti dia nggak dapat jadwal ceramah.
Jadi ini ada sebagian penceramah-penceramah yang habis maghrib itu pergi dari luar rumah. Padahal nggak ada ceramah. Dia pergi entah marung atau pergi kemana. Pokoknya supaya kelihatan kalau habis maghrib keluar rumah dapat jadwal ceramah. Karena kalau dia ditunggal di rumah berarti nganggur. Nggak dapat kerjaan, nggak dapat job gitu ya. Wah ini. Jadi antar penceramah itu. Walaupun namanya penceramah, agama lagi kan. Bukan berarti mereka terus jadi orang yang bisa lepas dari hasut, penyakit hati. Enggak. Kiai itu juga ada penyakit hatinya. Ya, karena semua orang itu pasti punya penyakit hati. Karena itu harus hati-hati. Ya. Jadi kiai juga ada hasutnya. Murid juga ada hasutnya, santri juga ada hasutnya, orang biasa juga ada hasutnya, orang besar juga ada hasutnya. Semua orang itu punya hasut di dalam proporsi masing-masing. Karena itu harus hati-hati. Jadi kita harus hati-hati menjaga hati kita supaya tidak terjatuh kepada hasut itu ya. Karena ini penyakit yang mengenai siapa saja. Jadi orang-orang penceramah mereka hasut satu terhadap yang lain karena berebut untuk meraih perhatian penduduk suatu tempat daerah tertentu. Idza kana jika ada gharaduhuma, tadi berarti al-wa'idzaini bukan al-wa'idzina ya. Idza kana jika ada gharaduhuma, tujuannya al-wa'idzainil mutazahimaini tadi itu adalah nailal mali, meraih harta, amplop. Wah, karena ini penceramah jadi amplop. Almal di sini artinya amplop. Ya. Minal qabuli berupa diterima indahum bagi penduduk desa itu. Kemudian, ini contohnya Imam Ghazali ini diperlebar ini. Wa kadzalika, dan begitu juga sebagaimana tahasudul wa'idzaini, tahasudul alimaini. Ya. Saling hasudnya dua orang alim. Ya. Al-mutazakhimaini yang berebut, berkompetisi ala ta'ifatin terhadap sekelompok ya. Minal mutafaqihati dari orang-orang ahli fikih ya. Mahsurina yang terbatas. Jadi di sebuah tempat ya, ada kiai-kiai tertentu yang ahli fikih yang merupakan kiai terpandang di daerah situ. Nah ini kiai-kiai lain di daerah situ, yang kiai-kiai kecil-kecil ya, itu mereka kadang-kadang juga hasut untuk meraih perhatian kiai yang terpandang ini. Misalnya di Rembang dulu ada almarhum Mbah Maimun Zubair misalnya ya, ini kiai yang dianggap alim sekali. Ya kiai alim sekali Mbah Maimun ini. Nah mungkin saja antara kiai-kiai di daerah situ mereka berebut untuk merasa paling dekat dengan Mbah Maimun. Nah, lalu mereka saling bersaing. Persaingan ini menimbulkan hasut di antara mereka. Kenapa mereka berhasut, saling hasut? Idhiyatlubu karena mencari, ya. Mencari kullu wahidin atau ya mencari kullu wahidin masing-masing dari para orang-orang alim yang berebut perhatian tadi itu untuk meraih kedudukan di mata seorang alim di sebuah daerah itu. Mereka mencari manzilatan, kedudukan fi qulubihim, di hatinya para mutafaqihah tadi itu. Ditawasuli untuk sampai bihim melalui al-mutafaqihah tadi itu ila agradin, kepada tujuan-tujuan lahu bagi kullu wahidin tadi. Inilah hasud yang ditimbulkan karena persaingan. Ini sebab kelima. Nah, sekarang kita menginjak ke sebab berikutnya. As-sababus sadisu. Sebab yang keenam adalah hubbu ar-riasati. Yaitu menyukai, mencintai ya, menghendaki kedudukan sebagai pemimpin. Jenengan kepengin terdepan menjadi pemimpin di daerah itu. Nah, pemimpin itu kan kedudukan yang hanya terbatas.
Kadang-kadang pemimpin itu cuma satu. Tapi kursi yang satu ini diperebutkan di antara banyak orang. Karena itu orang-orang yang beraspirasi atau kepingin jadi pemimpin itu, mereka saling jegal satu terhadap yang lain. Mereka saling saling hasut itu. Jadi hubbur riyasah, cinta sebagai pemimpin, ingin jadi pemimpin itu bisa, tidak selalu, tapi itu bisa menjadi sumber hasut di antara orang-orang yang saling bersaing. Wa talabul jahi, dan menginginkan mencari kedudukan linafsihi bagi dirinya orang yang mencari kedudukan ini ya. Min ghairi tawassulin, tanpa sampai ya, bihi dengan talabul jah tadi itu ila maksudin, kepada suatu tujuan. Jadi di sini bedanya sebab kelima dan keenam ini adalah, kalau sebab kelima tadi itu jenengan punya tujuan tertentu, ada tujuan yang ingin dicapai. Terus ada orang yang juga ingin mencapai tujuan yang sama ini. Jenengan merasa tersaingi oleh kawan jenengan itu. Dan ketika kawan jenengan ini punya nikmat ya, dia diberikan nikmat oleh Allah yang berkat nikmat itu dia bisa menyalip sampean untuk bisa meraih tujuan ini. Sampean merasa khawatir nanti tidak bisa mencapai tujuan ini karena sudah keburu direbut oleh teman sampean ini. Jadi ada tujuan ya. Nah kalau yang ketujuh ini enggak ada tujuan. Pokoknya sampean kepengen jadi terdepan gitu saja. Tujuan saya itu enggak ada. Jadi yang penting pokoknya jenengan ini untuk kedudukan. Kedudukan ini untuk meraih apa, ini enggak penting. Pokoknya sekedar jadi orang yang terdepan. Padahal kedudukan itu tidak membawa keuntungan apa-apa. Ya enggak menjadikan sampean kaya juga, enggak. Ya, enggak dapat sesuatu. Selain ya tok itu aja. Pokoknya jenengan merasa keren menjadi pemimpin. Walaupun menjadi pemimpin itu tidak mendatangkan keuntungan apa-apa yang bersifat material. Jadi nomor 5 tadi itu ada tujuan. Kalau ini nggak ada. Ya, pokoknya sampean kepengen jadi pemimpin gitu aja. Ya. Nah ini contohnya adalah wadzalika, dan hubur riasah seperti ini. Contohnya adalah karrajuli. Sebagaimana seorang laki-laki. Ya, tapi kalau disebut laki-laki di sini bukan berarti laki-laki saja, perempuan juga bisa. Ya. Jadi kalau disebut laki-laki ini tidak berarti bahwa yang bisa terkena penyakit hasut karena sebab keenam ini hanya laki-laki saja. Perempuan juga bisa. Karrajuli seperti laki-laki alladzi yuridu, yang menginginkan laki-laki ini an yakuna, ada laki-laki ini adiman nadhiri, tidak mempunyai pesaing. Jenengan pokoknya kepengin paling terdepan, tidak ada pesaing sama sekali. Ini namanya hubur riasah itu ini. Fifanin dalam suatu dalam satu bidang keilmuan atau bidang pekerjaan apapun. Fan itu artinya bidang. Ya. Fanun itu artinya bidang. Bisa berupa bidang keilmuan, keterampilan, apapun. Itu namanya fanun. Fifanin dalam satu dalam satu bidang, minal fununi, dari bidang-bidang. Dengan kepengen jadi orang yang paling top di situ. Dalam bidang itu, dalam bidang apapun. Dalam bidang IT, dalam bidang pertanian, dalam bidang ilmu agama, dan segala macam. Jadi kepenginnya sampai itu hanya pokoknya tidak ada pesaing sama sekali, dengan paling top di situ. Idza ghalaba, ketika dominan, ketika menang alaihi terhadap rajul ini, jadi ada orang yang memang dikuasai oleh hubbuz sanai, cinta pujian. Ada orang itu yang cinta dipuji. Kalau nulis status di Facebook kepengennya dijempoli semua. Kalau ada yang julid gitu, langsung panas hatinya. Itu penyakit netizen sekarang kan gitu. Nggak tahu di sini ada yang main
Facebook atau enggak? Enggak boleh ya. Ada yang punya akun Facebook? Enggak ada. Nah, kalau ada yang main Facebook, orang kalau status di Facebook itu kepengennya semua dijempoli, didukung. Kalau ada yang kritik langsung marah. Itulah ciri khas manusia zaman medsos sekarang ini. Jadi kalau dijuliti langsung marah segala macam. Jadi hubbusana, kepengennya dilem tok, ya. Kepengennya itu dipuji saja. Wastafazza dan memprovokasi. Tafazza itu istafazza artinya memprovokasi, merangsang. Hu atau membangkitkan hu kepada ar-rajul tadi itu al-farahu, gembira ya. Jadi kalau dia dipuji ya, dia gembira, dia didorong, dipicu oleh kegembiraan bima dengan sesuatu yumdahu yang dipuji ar-rajul tadi itu bihi dengan ma min annahu, pujiannya apa? Min annahu berupa sesungguhnya laki-laki tadi itu wahidud dahri, adalah satu-satunya orang yang paling top di masa itu. Itu namanya wahidud dahri. Ad-dahru artinya tahun, artinya satu-satunya orang yang paling menonjol pada tahun itu. Jadi senang. Ada orang senang kalau disebut dia ini yang best of the best pada tahun itu. Itu saja tujuannya, tidak ada yang lain-lain. Enggak kepengen dapat harta, kedudukan, enggak. Pokoknya ada orang yang senangnya itu dipuji. Walaupun pujian itu tidak mendatangkan keuntungan material apa-apa. Itu juga bisa menjadi sebab timbulnya hasud kalau ada orang lain nyaingi dia. Ya kan? Wa faridul asri, dan orang yang paling sendiriannya masa itu, maksudnya sendirian paling top ya. Fifani, di dalam fan atau bidangnya laki-laki tadi. Wa annahu, dan sesungguhnya laki-laki tadi itu la nadhira, tidak ada kompetitor, tidak ada pesaing ya. Itu maujud lahu bagi laki-laki ini. Dia kepengin disebut sebagai orang yang paling top, tidak ada pesaingnya. Nah, orang seperti ini fa'innahu, karena sesungguhnya laki-laki tadi itu lau sami'a, jika mendengar laki-laki tadi itu binadhirin, mengenai seorang pesaing lahu bagi laki-laki ini fi aqsal alami, di ujung dunia, bukan di desa dia, di tempat lain yang jauh, tapi ada orang yang kira-kira bisa menyaingi dia, itu panas hatinya. Enggak sedesa padahal loh, dia tinggal di Kaligawe, dia merasa paling top, tiba-tiba ada orang di Aceh yang juga menguasai bidang yang sama, itu hatinya udah ketir-ketir itu. Khawatir kalau yang di Aceh nanti itu bisa menyaingi dia. Aqsal alam, di ujung dunia itu ya. Nah ini, orang ini ya, jawabnya lau, jika tadi itu apa jawabnya? Ya, jadi dalam bahasa Arab itu sebuah kalimat itu ya lengkap kalau misalnya jenengan mengatakan jika ya, itu ya harus ada makanya. Ya, itu kalimat itu harus begitu. Jangan kayak Sri Mulat ngomong jika terus titik, orang terusane. Nah, itu namanya kalimat yang tidak lengkap, enggak boleh. Kalau jenengan bikin kalimat ya, itu harus lengkap. Kalau jenengan menaruh syarat, ya satunya jika begini, terus sampean menengahi, kira-kira gimana? Kalau sampean diajak omong karo seseorang, ngomong jika begini, terus tinggal lungo, kira-kira gimana? Jengkel enggak? Jengkel kan? Jika begini, tinggal lungo, itu namanya Sri Mulat itu. Setelah jika begini harus ada jawabnya. Maka baru kalimat yang lengkap, bikin lega. Karena sekarang ini banyak anak-anak yang nggak bisa bikin kalimat yang baik. Harus belajar bikin kalimat itu yang benar. Kalau jenengan bilang jika titik bla 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 bla, maka jangan bilang jika terus tinggal lungo, tinggal pergi, nggak ada makanya.
Itu orang bikin jengkel orang yang membaca atau mendengarkan kalimat itu. Jadi tadi itu fa innahu lau, jika apa kalau jika sa'a, maka bikin tidak enak, bikin sakit kepada laki-laki itu tuh tadi zalika, tadi itu mendengar ada pesaingnya itu. Enggak senang dia kalau ada pesaing yang menyaingi dia. Wa ahabba, dan kepengin laki-laki tadi itu mau tahu matinya pesaingnya, kalau bisa mati saja supaya dia sendirian paling top. Au zawalan nikmati, atau kalau dia tidak kepengin orang itu mati, kalau mati kan keterlaluan ya. Pokoknya minimal ya au zawalan nikmati, atau hilangnya nikmat. Jadi orang itu semula punya nikmat yang membuat dia unggul melebihi dia, pokoknya nikmatnya hilang. Supaya nanti kedudukannya sama lagi dengan dia. Nikmat yang dia peroleh hilang. Allati biha, yang melalui nikmat ini yusyariku, menjadi setara. Ya. Nazir tadi, pesaingnya tadi itu kepada laki-laki tersebut fil manzilati, dalam kedudukan. Dia kepingin nikmat yang diperoleh pesaingnya itu hilang. Jadi kalau pesaingnya itu dapat nikmat berupa kedudukan, semoga kedudukannya hilang supaya dia anjlok lagi, merosot lagi, supaya kedudukan dia dengan orang itu menjadi sama, dia tidak tersaingi. Minal istihqari, ya. Ini mana? Oh, sorry. Min syaja'atin, ya, min syaja'atin, ya. Min syaja'atin berupa keberanian, ya. Jadi nikmat tadi itu apa? Isinya nikmat itu min syaja'atin berupa keberanian. Jadi dia punya pesaing yang ternyata lebih berani dari dia. Dia merasa tersaingi itu. Dia merasa paling berani, tiba-tiba dia punya pesaing yang dalam keberaniannya mengungguli dia. Itu bikin panas hatinya itu. Aw ilmin, atau berupa ilmu, lebih pintar ternyata. Aw ibadatin, atau berupa ibadah, dia ternyata lebih banyak umrohnya daripada dia misalnya, ya. Aw sinaatin, atau di dalam hal profesi atau keterampilan membuat sesuatu. Au jamalin, atau kecantikan dan kegantengan. Dua orang saling bersaing, sama-sama cantik, tersaingi. Dia berdoa supaya lawannya jerawatan, supaya kecantikannya hilang. Au sarwatin, atau kekayaan. Au ghairi dzalika, atau selain dari itu semua, mimma berupa nikmat-nikmat, yatafarradu, yang menjadi sendirian, menonjol sendirian. Rajul tadi itu, huwa rajul bihi, dengan nikmat itu, dengan ma tadi itu. Wa yafrahu, dan gembira rajul tadi itu bisa babi tafarrudi, dengan sebab keunggulan sendiriannya rajul tadi itu. Ini adalah sebab keenam. Walaisa, dan tidak ada as-sababu, sebab ini, ya, sebab keenam ini, fi hadza, atau sebab menimbulkan hasud di dalam hal ini, fi hadza, dalam hal ini, yaitu hal tadi itu, hubur riasah tadi itu, adawatan itu permusuhan. Sebetulnya tidak ada unsur permusuhan di sini itu, ya, tidak ada. Karena dalam bagian sebelumnya diterangkan bahwa salah satu sebab hasad itu permusuhan antara dua orang. Itu juga sama bisa menimbulkan hasad. Nah, di sini tidak ada permusuhan. Wala ta'azzuzan, dan tidak ada motif atau tujuan ta'azzuz. Ta'azzuz itu merasa paling keren sendirian. Ta'azzuz, paling bangga. Wala takabburan, dan tidak ada unsur gumede atau sombong. Alal mahsudi, terhadap orang yang dihasudi. Wala khaufan, dan tidak ada unsur khawatir min fawati
maksudin dari kehilangan suatu tujuan seperti diterangkan dalam sebab kelima sebelumnya, kelima sebelumnya. Nah, sebabnya bukan karena itu semua. Nah, lalu apa? Kalau tidak ada unsur-unsur itu semua apa? Nah, sebabnya di sini itu adalah siwa mahdzir ri'asati. Selain murni suka menjadi orang yang paling menonjol, riasah terdepan itu ya. Bidakwal infiradi, dengan dakwah atau dengan klaim ya, dakwah bahwa dia paling top sendirian, paling unggul sendirian, kesendiriannya keunggulan, itu il-infirad. Wahada, dan ini ya, yaitu sebab ke-6 ini adalah wara'ama ya, di seberang atau di baliknya sesuatu. Jadi sebab ke-6 ini, hasud karena sebab ke-6 ini, inilah hasud yang seringkali terjadi di antara atau di balik sesuatu keadaan baina ahadil ulama'i, di antara masing-masing pribadi-pribadinya para ulama-ulama. Ini hasud seperti ini sering terjadi di antara para ulama. Jadi jangan dikira kalau menjadi ulama terus nggak pernah hasud. Ya hasud juga. Bahkan hasudnya ulama lebih tinggi kadang-kadang daripada hasudnya para santri. Karena orang itu makin tinggi kedudukannya, godaan untuk hasudnya juga makin tinggi. Jadi ada hasud tingkat santri, ada hasud tingkat dosen, ada hasud tingkat kiai. Ada, masing-masing tingkatan itu punya jenis hasudnya sendiri-sendiri. Jadi jangan dikira kalau hasud itu hanya para santri saja, enggak. Antara orang-orang kecil, enggak. Antara kiai juga hasud. Malah godaan hasud di antara para kiai lebih besar daripada di antara santri. Karena seperti disabdakan Kanjeng Nabi, setiap manusia dalam dirinya itu ada setan. Likulli insanin syaitonuhu. Setiap manusia itu dalam dirinya ada setannya sendiri-sendiri. Kanjeng Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Lah jenengan apa punya setan, Kanjeng Nabi?" "Oh iya, saya juga punya." Di dalam diri Kanjeng Nabi itu ada setan juga. Cuma setannya sudah dijinakkan. Jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau setannya sampean semua ini masih aktif semua. Masih aktif bekerja. Nah, setannya orang-orang itu berkembang sesuai dengan perkembangan status orang itu. Kalau masih santri ya setannya level santri. Nanti kalau naik jadi kiai ya setannya ikut naik juga, naik kelas. Kalau jadi kiai lalu setannya level santri enak saja, itu namanya ya enak. Enggak. Begitu naik jadi kiai, setannya juga menyesuaikan diri, dia mengalami upgrading juga. Tingkat naik itu, tingkatnya itu. Dia jadi pemimpin, ya naik juga. Setannya jadi level pemimpin itu ya. Begitulah. Jadi manusia itu tidak ada yang selamat dari godaan setan. Nggak bisa, karena itu harus hati-hati. Intinya apa? Intinya sampean menjadi apapun itu harus waspada. Karena penyakit hasud ini yang ke-6 ini malah justru penyakit hasud yang sering terjadi di antara para ulama. Jadi ini wahadza wara'ah, ini penyakit ke-6 ini wara'ama, di balik keadaan-keadaan baina ahadil ulama, di antara masing-masing para ulama, min talabil jahi, tadi itu apa? Min talabil jahi berupa mencari kedudukan, ya. Ulama itu kan kebagiannya kedudukan, ya. Wal manzilati, dan status sosial, fi qulubin nasi, di hatinya orang-orang manusia, litawassuli, untuk sampai. Kenapa dia kok kepengin dapat simpatinya masyarakat, untuk sampai, untuk meraih, litawassuli, untuk meraih ila maqasida, kepada tujuan-tujuan siwar riasati, yang selain kepemimpinan.
Itu kan kepingin tidak sekedar menjadi pemimpin, tapi tujuan yang lain, yaitu menjadi orang yang terpandang di antara masyarakat itu. Waqad kana, dan sungguh ada ulama-ul Yahudi, ulama-ulama Yahudi pada zaman Kanjeng Nabi dulu. Yungkiruna, mereka ini mengingkari, menyangkal para ulama-ulama Yahudi yang disebut dengan rabai istilahnya ya, rabi artinya bukan rabi Jawa. Kalau rabi Jawa artinya lain. Ini rabi bacaannya rabai. Ulama Yahudi namanya rabai. Mereka ini yungkiruna, mereka menyangkal semua ma'rifat Rasulillahi, mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ini tahu iki Kanjeng Nabi, ini Nabi akhir zaman, tapi mereka nggak mau ngakui. Karena apa? Hasud. Karena mereka mengira Nabi akhir zaman itu datang dari kalangan orang Yahudi. Lah kok malah dari kalangan orang Arab? Nah, mereka hasud itu. Wala yu'minuna, dan tidak beriman orang-orang Yahudi ini bihi terhadap Rasul. Khifatan, karena khawatir. Kenapa mereka tidak mau iman? Khifatan, karena khawatir. Min antabtula, untuk atau terhadap apa? Batal, bubar ya. Ri'asatuhum, kepemimpinannya orang-orang Yahudi ini. Wastidba'uhum, dan meraih pengikutnya para ulama ini. Begitu yang jadi nabi bukan dari Yahudi, mereka langsung hasud karena khawatir kehilangan pengikut. Kehilangan kepemimpinan di dalam masyarakat Arab di Madinah ketika itu. Mahma nusikha, ketika dinasah, dihapuskan ilmunya ulama Yahudi. Inilah sebab ke-6. Saya kira cukup sekian saja ngaji Ihya. Yang sebab ke-7 nanti dibaca minggu depan. Tapi minggu depan nggak dikali gawe lagi di tempat lain. Kalau kepengen ikut silakan nanti mengikuti lewat YouTube kalau ada YouTube ya. Kalau punya HP, kalau enggak ya enggak bisa. Sekian, mari kita tutup ngaji Ihya. Jadi kalau saya ngaji Ihya diakhiri dengan membaca sholawat Bibil Qulub bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.